Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aroyan. Saya dari kelas 10 TKRB. Saya ingin mempresentasikan tentang konsep keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu. Dalam geografi, konsep keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu digunakan untuk memahami hubungan antara tempat-tempat di permukaan bumi serta bagaimana interaksi di antaranya terjadi. Selanjutnya, konsep ruang dan konsep waktu. Konsep keruangan berfokus pada bagaimana berbagai unsur geografi seperti manusia, alam, dan aktivitas ekonomi tersebar dalam suatu ruang. Konsep waktu dalam geografi berkaitan dengan perubahan yang terjadi di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Waktu mempengaruhi perkembangan suatu wilayah baik dalam aspek fisik atau alam maupun aspek sosial manusia. Perubahan dalam waktu jangka pendek, perubahan yang terjadi dalam waktu singkat seperti perubahan cuaca harian atau kemacetan lalu lintas. Selanjutnya, dalam waktu jangka panjang, perubahan yang berlangsung lama seperti pertumbuhan kota, perubahan iklim, atau pergeseran budaya masyarakat. Selanjutnya di sini ada contoh konektivitas antar ruang dan waktu. Saya singkat saja, ada perdagangan internasional, yang kedua ada revolusi digital dan komunikasi, yang ketiga transportasi dan mobilitas penduduk, dan selanjutnya ada perkembangan kota dan urbanisasi. Lalu kondisi sosial dan lingkungan alam tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Kondisi sosial dan lingkungan alam merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang mencerminkan dinamika masyarakat serta keadaan geografis di berbagai tingkat wilayah. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai kondisi sosial dan lingkungan alam pada tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Di sini kondisi sosial dan lingkungan alam tingkat lokal, regional, nasional, dan global. 1. Tingkat lokal. Tingkat lokal merujuk pada suatu wilayah yang relatif kecil seperti desa, kelurahan, kecamatan, atau kota. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial di tingkat lokal antara lain yaitu demografi dan perekonomian lokal. Selanjutnya, tingkat regional meliputi suatu kawasan yang lebih luas seperti provinsi atau beberapa kabupaten yang saling berhubungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial di tingkat regional antara lain yaitu ada mobilitas penduduk dan kesenjangan ekonomi. Selanjutnya ada tingkat nasional. Tingkat nasional mencakup seluruh wilayah suatu negara dan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah serta kondisi ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial dan tingkat nasional antara lain, yaitu ada perekonomian negara dan pendidikan dan kesehatan nasional. Dan yang terakhir ada tingkat global. Tingkat global mencakup interaksi antara negara yang berdampak pada seluruh dunia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial di tingkat global antara lain yaitu 1. Ada ketimbangan pembangunan antara negara maju dan berkembang. Dan yang kedua ada konflik internasional dan migrasi global. Selanjutnya ada kondisi geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi geografis Indonesia terdiri dari ribuan pulau, letak strategis di antara dua benua dan dua samudra, serta kekayaan sumber daya alam sangat mempengaruhi aktivitas sosial, ekonomi, dan politiknya. Berikut adalah beberapa dampaknya. Di sini dampak pertama yaitu pengaruh terhadap aktivitas sosial. Yang pertama ada keberagaman budaya. Bentuk kepulauan membuat Indonesia memiliki banyak budaya yang kaya, tetapi juga menantang dalam membangun persatuan nasional. Yang kedua ada interaksi dan mobilitas. Laut dan selat yang luas memungkinkan interaksi antar pulau baik melalui perdagangan maupun migrasi, tetapi juga membuat akses ke daerah terpencil menjadi sulit. Lalu ada ketahanan sosial. Masyarakat pesisir dan penggunungan memiliki cara hidup berbeda berdasarkan kondisi geografisnya yang berpengaruh pada struktur sosial dan pola mata pencaharian mereka. Yang kedua ada pengaruh terhadap ekonomi. Sumber daya alam melimpah. Indonesia kaya akan tambang seperti batu bara, nikel, dan emas. Hasil laut serta pertanian, sawit, karet, kopi yang menjadi sektor ekonomi utama. Lalu perdagangan maritim. Letak yang strategis di jalur perdagangan dunia membuat Indonesia menjadi pusat aktivitas pelayaran dan perdagangan internasional. Pelabuhan seperti Tanjung Priok
dan Tanjung Perak menjadi pusat distribusi barang. Lalu ketimpangan pembangunan. Daerah yang memiliki akses transportasi baik berkembang lebih pesat dibanding daerah terpencil. Ini menyebabkan kesenjangan ekonomi antar wilayah barat seperti Jawa dan timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Lalu yang ketiga ada pengaruh terhadap politik, yaitu keamanan dan pertahanan. Lalu hubungan internasional, dan yang terakhir desentralisasi pemerintahan. Selanjutnya ada contoh konektivitas, bagaimana tempat satu terhubung dengan tempat lain. Contohnya jalan raya menghubungkan desa dan kota. Yang kedua, interaksi hubungan atau komunikasi antara dua tempat. Contohnya petani di desa menjual beras ke pasar di kota. Lalu antar ruang perbedaan tempat yang membuat orang saling membutuhkan. Contohnya seperti kota butuh sayur dari desa, desa butuh teknologi dari kota. Dan yang keempat, waktu perubahannya terjadi seiring berjalannya waktu. Contohnya dulu pakai surat untuk komunikasi, sekarang lebih mudah menggunakan handphone. Jadi kesimpulan dari keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu adalah bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda yang menyebabkan adanya interaksi dan terhubungan konektivitas. Kemungkinan hubungan antara tempat menjadi lebih cepat dan efisien. Sementara faktor waktu mempengaruhi perubahan dan perkembangan dalam hubungan tersebut. Akibatnya ada interaksi antar ruang terus berkembang, mempengaruhi pola sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Jadi segitu saja presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.